Shalom, selamat sore, sampai salam jumpa kembali dengan hambanya Reverend Daromes Samaliu SE dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya menyapa saudara di mana saja saudara berada di seluruh NKRI ini, bahkan sampai ke luar negeri. Injil tetap diberitakan sampai pada kesudahan alam ini. Sebab itu saudara-saudaraku di dalam Tuhan, baiklah kita melihat tanda-tanda zaman sudah dekat. Yesus Kristus akan segera kembali. Sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Anugerahnya masih terbuka lebar bagi saudara. Pintu rahmatnya, kemurahannya masih terbuka bagi saudara dan saya. Baiklah kita tidak mempergunakan waktu ini dengan tidak bersungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan selagi hamba masih di kandung badan. Baiklah, sebelum kita memulainya, kita mendahului dengan doa. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada saudara dan saya, dan campur tangan Tuhan berlaku buat kita semua. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup dan berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal untuk selama-lamanya. Sebab itu katakanlah apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan dambakan dalam hidup kami masing-masing, pribadi demi pribadi. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir bersama kami. Urapi dan kuduskan kami Tuhan di hadapan-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat sore. Hari ini judul topik yang saya akan bahas, yang saya akan sampaikan kepada saudara sesuai dengan petunjuk, instruksi, perkataan Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya. Hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022, tahun yang kita akan lalui penuh tanda tanya. Tidak ada yang tahu. Nobody know, only Jesus Christ. Tidak ada yang tahu, hanya Yesus Kristus yang tahu perjalanan kehidupan kita. Dua rasul yang bernama Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sedang didakwa, sedang berhadapan dengan mahkamah agama. Mereka diadili. Mereka dimintai pertanggungjawaban. Mereka dimintai keterangan. Apa gerangan yang mereka lakukan? Kedua rasul ini melakukan perbuatan Tuhan, yaitu mendoakan orang sakit. Dan orang sakit ini sembuh. Kesembuhan, dambaan semua orang. Yang saya kutip dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Dan kita akan bacakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, Injil Markus pasal 6 ayat 13, Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19, Markus 13 ayat 13, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6
Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Perikop lembaga Alkitab menulis Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Kedua rasul ini, orang datang mendatangi dia dan mengadakan pertanyaan. Pengawal mereka adalah pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita melihat sekarang tanda-tanda fenomena yang terjadi di tengah-tengah bumi ini. Ada orang yang terusik karena nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan diagung-agungkan dan dibesarkan. Nama Tuhan dipuja dan dipuji. Mereka tidak mengenal Yesus. Dunia memang tidak mengenal Yesus. Namun saudara dan saya mengenal Yesus. Yesus adalah juru selamat saudara. Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Yesus dapat memberikan saudara damai sejahtera dan sukacita. Yesus dapat menyembuhkan saudara. Yesus dapat mengobati luka hati saudara. Yesus melepaskan engkau dari kecewa. Yesus sentral hidup manusia, hidup saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus lagi. Memang dunia tidak mengenal Yesus. Pengikut-pengikut Yesus banyak orang tidak menyukai. Dunia tidak menyukai Yesus. Mereka berusaha untuk menghambat nama Yesus, pemberitaan nama Yesus. Tapi bagi saudara dan saya, jangan takut. Karena Roh Kudus lebih besar dari dunia ini. Penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Kuasa Tuhan selalu dinyatakan buat saudara dan saya. Sebab itu hilangkan rasa keraguan saudara. Rasa takut, rasa bimbang. Karena hidup hanya satu kali. Dan mati pun satu kali. Apalah gunanya kita memperoleh isi dunia ini, namun jiwa saudara binasa. Tubuh akan hancur. Tubuh akan kembali kepada asalnya, yaitu tanah liat. Namun roh kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, baiklah saudara pergunakan kesempatan dan waktu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan lagi. Jangan lepaskan anugerah keselamatan itu. Karena Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya 15. Injil Yohanes pasal 15, saudara-saudara. Ayatnya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 16. Injil Yohanes pasal 15 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya. Yesus juga memperingatkan kepada saudara dan saya pada sore ini.
dunia akan membenci saudara dan saya karena kita percaya Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya. Ayatnya yang ke-19 dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Garis bawahi. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dari beberapa juta miliar manusia di muka bumi ini, saudara adalah salah satu mutiara yang dipilih, yang diselamatkan karya Yesus, karya penebusan keselamatan buat saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya. Dunia membenci saudara karena engkau adalah pengikut percaya kepada Yesus Kristus, Kristus yang diurapi. Dunia membenci saudara, dunia mengancam saudara. Tapi ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi orang yang percaya kepadanya. Sehelai rambut tidak akan gugur dari atas kepala saudara tanpa seizin Tuhan. Berarti pemeliharaan Tuhan buat saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya telah dijamin, telah diasuransikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri tidak membiarkan saudara hancur berkeping-keping. Roh Kudus menyertai saudara sampai pada kesudahan alam ini. Sekiranya kita dari dunia, sudah tentu dunia mengasihi kita. Tapi karena saudara berasal dari surga melalui anaknya Yesus Kristus, saudara telah ditebus di atas bukit Golgota. Karya penebusan Yesus Kristus di bukit Golgota, di atas kayu salib Yesus mati menderita. Tubuhnya hancur, mukanya sudah tidak berbentuk lagi sebagai anak manusia. Sungguh pengorbanan Tuhan, sungguh karya Tuhan besar buat saudara. Sebab itu hargailah arti sebuah pengorbanan. Hargailah arti sebuah pengorbanan yang tulus. Hanya Yesus sendiri. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada. Dunia boleh membenci kita saudara, tapi ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Penyertaan Tuhan selalu nyata buat saudara. Penyertaan Tuhan ya dan amin. Penyertaan Tuhan sangat manis dan lembut. Di ayatnya yang ketiga, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam ketahanan sampai keesokan harinya, karena hari tengah malam. Kedua rasul ini ditangkap, Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap di waktu senja, dan mereka disimpan untuk diadili di hari esok. Seringkali iblis menawan saudara dan saya. Sering iblis bekerja dengan luar biasa. Sering kita merasa kecewa. Sering kita merasa sakit. Sering kita merasa ditinggalkan. Itulah realita kehidupan. Itulah dunia nyata saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus cinta saudara dan saya. Sebab itu, hargailah arti sebuah pengorbanan yang tulus dan suci. Pengorbanan yang penuh kuasa. Pengorbanan yang penuh kasih dan anugerah. Rahmat buat saudara.
pintu kemurahan masih terbuka buat saudara dan saya. Pegang erat-erat. Jangan lepaskan Yesus lagi, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus pantang pergi, meninggalkan Tuhan lagi. Haleluya. Ayat keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jika Tuhan bekerja, jika Roh Kudusnya bekerja, ada sesuatu mujizat, ada sesuatu yang terjadi. Mujizat spektakuler, mujizat yang dahsyat, mujizat yang mengherankan, mujizat yang mencengang-cengangkan. Bagi dunia mustahil, tetapi bagi Tuhan nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkan dan percaya itu. Pegang dengan iman saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berharap saja, bersandar saja. Mintalah anugerahnya, mintalah pertolongannya, mintalah kemurahannya buat saudara dan saya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ayat yang kelima. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ada sidang, ada pertemuan para tokoh-tokoh, tua-tua agama di Yerusalem untuk memikirkan apa hukuman apa yang layak bagi kedua rasul ini. Karena mereka telah memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Pada saat itu orang-orang tidak mengenal Yesus. Mereka sangat kecewa dengan Yesus. Mereka menolak Yesus. Dan mereka berusaha untuk melenyapkan Yesus dari tengah bumi ini. Namun karena belum waktunya, belum saatnya, Yesus tetap hadir di tengah-tengah bangsa yang bengkok, di tengah-tengah bangsa yang menolak Yesus. Saat ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak orang menolak. Banyak orang membenci saudara dan saya. Tetapi ketahuilah, peganglah erat-erat. Peganglah Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ayatnya yang ke-6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Kedua rasul ini, Petrus dan Yohanes. Ada pertanyaan dari penyidik pada saat itu. Dari kuasa manakah engkau mempunyai kuasa? Dengan spontan, dengan rasa berani, api membara dalam hidup kedua rasul ini. Kuasa Tuhan membara, kuasa Tuhan menyertai mereka. Mereka berkata, dari kuasa Yesus Kristus yang engkau salibkan. Haleluya. Jika di suatu saat engkau berhadapan dengan orang yang akan menyidik saudara, katakan dengan berani, katakan dengan firman Allah bahwa Yesus Kristus yang memberikan segala-galanya. Di dalam Yesus Kristus ada karya keselamatan. Ada keselamatan yang diberikan buat saudara dan saya dengan cuma-cuma. Ayatnya ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 9. Jika kamu sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Mereka sedang disidik. Mereka sedang ditanya-tanya dari kuasa mana engkau mendapatkan kuasa ini. Dan mereka menjawab, hai tua-tua, kami katakan bahwa kuasa itu datangnya dari surga melalui Yesus Kristus. Bapa dan anak satu, tak terpisahkan. Segala kuasa
di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus. Kunci alam maut telah dipegang oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat isi dunia ini, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, Gembala yang baik. Haleluya. Ayatnya yang ke-10, maka ketahuilah oleh karena sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kedua rasul ini memperkenalkan yang mengalami kesembuhan, yang mengalami sakit dan disembuhkan dengan nama Yesus. Yesus orang Nazaret. Garis bawahnya saudara, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus mati di kayu salib, dan dalam waktu 3 hari Yesus mengalahkan maut, dan ia bangkit sesuai dengan perkataannya, aku akan kembali kepada Bapa di surga, dan berjanji akan kembali untuk kedua kali menjemput saudara dan saya. Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, kepada aku telah diberikan kuasa. Kuasa menyertai saudara dan saya. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk memenangkan pertarungan rohani. Kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kuasa untuk mendatangkan kebaikan. Kuasa untuk mengalahkan keinginan daging, hawa nafsu saudara dan saya. Di dalam nama Yesus saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, gilang gemilang bersama Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Bersama Tuhan kita melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler. Mujizat-mujizat yang mencengangkan. Dunia boleh meragukan Yesus, tapi saudara, saya dan saudara, kita percaya Yesus adalah juru selamat, kekasih jiwa saudara dan saya. Haleluya. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 13. Injil Markus pasal 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, garis bawah itu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Biarlah tubuh kita boleh hancur, tapi jiwa kita diselamatkan. Jangan takut, jangan tinggalkan Tuhan lagi saudara. Bagi saudara yang belum menerima Yesus, yang masih mengeraskan hati, biarkanlah Roh Kudus menjamah saudara, menjamah hati saudara. Biarlah dia berkerajaan memimpin saudara di dalam hidup saudara, serta mengarahkan saudara kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Sebab itu bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai kekasih jiwa saudara. Terimalah Dia sebagai juru selamat saudara dan saya.
terimalah bagi saudara, terimalah dia sebagai Allah sumber dari segala-galanya. Haleluya. Ayatnya yang ke-11, 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi firman Allah berkata kepada saudara dan saya, sesuai Injil, sesuai Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayatnya 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jika saudara percaya Yesus, jika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, jika saudara percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, maka walaupun engkau sudah mati, engkau akan hidup. Oleh karena iman saudara, oleh karena engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya, sebagai juru selamat isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengklaim dirinya. Sekarang saya katakan kepada saudara, setiap saya menyampaikan khotbah saya selalu sampaikan, di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar itu saya tidak tahu, tidak ada. Sesuai dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah, kata Yesus pada, akulah jalan kebenaran. Hanya Yesus yang mengklaim dirinya jalan keselamatan dan pengampunan, jalan pengampunan dosa. Sebab itu terimalah jika engkau dengarkan firman Tuhan pada sore ini. Dengarkanlah firman Tuhan datang kepada saudara, datang untuk memperingatkan kepada saudara, datang untuk memanggil saudara, datang untuk merayumu untuk menerima Yesus, sehingga saudara tidak dibinasakan, sehingga saudara melihat kemuliaan Tuhan, sehingga saudara beroleh hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tapi melalui Yesus Kristus saudara dan saya diselamatkan. Melalui Yesus Kristus ada jalan pengampunan dosa. Dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti bulu domba. Demikianlah saudara-saudara pernyataan Tuhan Yesus. Kita ini seperti bagaikan kain lara yang kotor di hadapan Tuhan. Namun oleh karena rahmatnya, namun oleh kasihnya kepada saudara dan saya, Yesus Kristus telah menebus saudara dan saya di bukit Golgota, di atas kayu salib. Sana dia menderita, tubuhnya hancur, mukanya hancur, tangan dan kaki dipakul, kepalanya dipakikan mahkota duri yang berduri. Sungguh penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus juru selamat saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudara dan saya, terimalah anugerahnya, terimalah janjinya, terimalah panggilannya kepada saudara dan saya. Jangan keraskan hatimu. Di mana saja engkau berada, terimalah Yesus Kristus, jawaban dari segala kehidupan yang akan datang. Haleluya. Ayat 20. Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kedua rasul ini berkata, sebab tidak mungkin lagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa kami telah dengar. Mereka telah melihat bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana kasih Yesus. Mereka telah rasakan kemurahan dan anugerahnya, sehingga mereka harus berkata-kata, mereka harus bersaksi kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar mereka.
Saudara dan saya wajib kita bersaksi tentang Yesus Kristus. Sampaikanlah hal ikhwal kita kepada dia, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, saudara-saudara. Dan Injil Yohanes pasal 4 ayat 20, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Sangat jelas, transparan. Kata Yesus Kristus, kata keselamatan, kata jaminan keselamatan buat saudara dan saya. Sangat jelas. Mari kita buka saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Garis bawahi, dialah benar-benar juru selamat dunia. Kasus ini ketika terjadinya, saudara-saudara, percakapan dengan perempuan Samaria. Di ayatnya 42 ini, dan mereka berkata kepada perempuan itu. Mereka mengeluarkan pendapat, mereka mengeluarkan pernyataan, mereka mengeluarkan statement bahwa kami percaya bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia ini. Kiranya saudara dan saya menjadi saksi-saksi yang hidup. Kiranya saudara tidak takut memberitakan kebenaran firman Allah. Firman Allah harus diberitakan sampai pada kesudahan akhir hidup saudara dan saya. Firman Allah harus disampaikan sehingga dunia, banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan. Karena menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat isi dunia ini. Karena Yesus adalah segala-galanya, jaminan daripada segala yang hidup ini, saudara-saudara. Saya dari gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gembala Sidang Perintisan. Tuhan selalu menghibur, Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi hamba-hambanya. Tuhan selalu menunjukkan anugerah dan rahmat. Tuhan selalu menunjukkan mujizat. Tuhan selalu menunjukkan pertolongannya. Tuhan selalu memberikan kebaikan dan kemurahannya selalu buat saudara dan saya. Karena itu, saudara-saudara, iringlah Tuhan, layanilah dia selagi saudara masih ada kesempatan hidup ini. Karena manusia pasti mati. Di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak akan mati. Semuanya akan mati. Sebab itu berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan dan waktu dan saatnya datang menimpa saudara dan saya. Tetapi berjaga-jagalah. Bersiap sedialah. Hiduplah benar. Hiduplah sesuai dengan keinginan dalam firman-Nya. Hiduplah bersama Dia. Saudara dapat melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Bawalah segala persoalanmu. Bawalah segala masalahmu. Di bawah kaki Yesus. Saudara akan sembuhkan segala penyakit, akan disembuhkan segala masalahmu. Tidak ada yang dapat tidak diselesaikan bersama Tuhan. Panggil nama Tuhan, panggil Yesus kekasih jiwa saudara dan saya. Segala air matamu akan dihapuskan oleh Yesus, kasih Yesus Kristus. Segala duka citamu akan berganti dengan sukacita. Air mata akan dilap oleh Tuhan. Dan sukacita selalu baru buat saudara dan saya. Hiduplah dengan Tuhan, layanilah Tuhan. Ketika saudara dilawat oleh firman Allah. Siapapun dari dominasi gereja apapun, saudara, dari hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, dari mana saja mereka berada. Jika mereka berdiri di atas kebenaran firman Allah, silahkan saudara menyimak apa nasihat mereka, apa yang mereka sampaikan melalui Roh Kudus. Tapi jika ada orang yang datang memberitakan kebenaran firman Allah, mengurangi dan menambah, hati-hati, jauhilah mereka. Karena mereka adalah nabi-nabi palsu.
nabi-nabi setan antikris yang akan dihukum pada waktu dan saatnya. Dunia bergelora, di mana di sana sini terjadi tekanan ancaman yang membahayakan saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir. Berdirilah bersama Yesus, mintalah kekuatan. Mintalah, karena dia adalah dialah pengharapan kita yang sejati. Dialah di atas segala-galanya. Kita dapat tenang dan bahagia bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada sore ini datang kepada saudara dan saya, untuk kita merespon kemurahan kebaikan Tuhan itu di dalam Yesus Kristus. Baiklah kita berdoa. Sungguh kami berdoa kepadamu Tuhan. Kemurahan-Mu berlaku bagi semua orang. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan keselamatan terjadi. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang penuh rahmat, Tuhan yang sangat mengasihkan, Tuhan yang peduli, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memberikan kami penghiburan dan sukacita. Engkaulah di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih, kami butuh kuasa, kami butuh Roh Kudus, kami butuh penyertaan-Mu selalu sempurna. Kami berdoa buat bangsa kami, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami pemimpin berdoa Tuhan buat para wakil-wakil rakyat kami Tuhan di DPR. Kami berdoa buat yudikatif Tuhan, legislatif kami berdoa Tuhan. Kiranya mereka Tuhan, segala mereka keputusan mereka ambil sesuai dengan rencana Allah, karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Berdoa buat Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia beserta jajarannya. Berdoa buat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia beserta jajarannya Tuhan. Berdoa kepada para menteri, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan, camat, lurah sekalipun RT RW Tuhan, kami berdoa. Kiranya mereka semua Tuhan diberikan kesehatan, diberikan selalu anugerah, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan, dalam nama-Mu Yesus. Berdoa bangsa kami Tuhan, kiranya negeri ini aman dan tentram. Segala pengacau kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Mereka tidak berkuasa, karena ada Tuhan yang memegari melindungi negeri ini, Indonesia NKRI. Terima kasih Tuhan, berdoa buat hamba-hamba-Mu di mana mereka berada. Jemaat Tuhan, anak-anak, umat ketebusan-Mu di mana mereka berada. Yang mempunyai masalah, Engkau selesaikan. Yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang memerlukan pertolongan, Engkau tolong Tuhan. Yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Kuasa-Mu nyata dan sempurna. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Berdoa juga Tuhan buat YouTube Tuhan. Kiranya YouTube diberkati. Dan owner kantor-kantor mereka di seluruh penjuru bumi ini Tuhan, Engkau berkati dan lindungi YouTube ini Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. YouTube ini menjadi sarana untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Terima kasih, sepanjang malam kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara orang-orang-Mu Tuhan, orang-orang kudus yang bersandar, berharap, percaya kepadamu. In Jesus name we pray. Amen. Selamat sore, salam jumpa kembali di next video yang akan datang. Bye-bye.